Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Ilma dari kelas SMB dengan NIM 102210047 yang pada kali ini akan menjelaskan tentang materi pemikiran ekonomi Islam menurut Yusuf Qaradawi. Yang pertama, siapa sih Yusuf Qaradawi itu? Berikut biodata singkat mengenai Yusuf Abdullah Al-Qaradawi. Nama lengkapnya yaitu Yusuf Abdullah Al-Qaradawi yang lahir pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Safa'at Turab, daerah Mesir. Beliau ini berasal dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Yusuf Al-Qaradawi ini dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Kenapa? Karena beliau ini memiliki metodologi yang khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya tersebut, Al-Qaradawi diterima oleh kalangan-kalangan barat sebagai pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Yang berikutnya yaitu riwayat pendidikan. Yang pertama, Yusuf Qaradawi ini pendidikannya di Ma'had Tanta selama 4 tahun. Yang kedua di Universitas Al-Azhar Kairo untuk mengambil bidang studi agama. Setelah itu pada tahun 1957, Yusuf Al-Qaradawi masuk pada Ma'had Al-Buhus wa Ad-Dirot Al-Arabiyah sehingga mendapatkan diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra. Kemudian tahun 1960 ia menempatkan studi pada pasca sarjana di Universitas Al-Azhar dengan konsentrasi tafsir hadis. Yang berikutnya yaitu karya-karya tulis dari Yusuf Al-Qaradawi. Sebenarnya karya tulis dari Yusuf Al-Qaradawi ini sangat banyak sekali di bidang baik agama maupun ilmu-ilmu yang lain. Tetapi pada kali ini saya akan menjelaskan karya-karya Yusuf Al-Qaradawi di bidang fikih dan khususnya ekonomi Islam. Buku fikih yang ditulis oleh Al-Qaradawi yang memuat adanya unsur pembahasan ekonomi Islam yaitu yang pertama yaitu Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, dan yang kedua Fatawa Al-Mu'asi'ah yang terdiri dari 3 jilid. Dan karya-karya Al-Qaradawi yang fokus membahas mengenai ekonomi Islam yang lain yaitu Fikih Al-Zakah yang terdiri dari 2 jilid. Dan yang kedua Muskilat Al-Faqr wa Kaifa ala Ajala wal Al-Islam, Ba'i Al-Murabahah Li Amir wa Al-Shira, Fawaid Al-Buruk Hiya Al-Riba Al-Haram, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu inti pemikiran dari Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama yaitu tentang zakat profesi. Mengenai pendapat Al-Qaradawi dalam menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang sehingga jumlah nisab serta besaran prosentasinya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun, yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan cukup layak untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun jika ada. Inti pemikiran yang kedua yaitu tentang konsep pajak atau doribah. Al-Qaradawi berpendapat bahwa pajak adalah salah satu kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara. Dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di suatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi sendiri. Selain ekonomi, yaitu ada tujuan sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Al-Qaradawi juga memperbolehkan adanya pajak di samping zakat. Dalam catatan Al-Qaradawi, beberapa ulama mendukung pengintegrasian zakat baik pajak, akan tetapi baru dalam tataran niat saja. Kemudian Al-Qaradawi mengatakan bahwa zakat adalah kewajiban terhadap agama, sedangkan pajak adalah kewajiban terhadap negara. Mengingat bahwa pajak itu merupakan suatu kewajiban yang mesti ditunaikan setiap wajib pajak dan dipaksa harus membayar, apabila tidak mau membayarkannya akan mendapatkan sanksi atau denda. Pandangan Al-Qaradawi selanjutnya yaitu tentang riba dan bunga bank. Pandangan Al-Qaradawi bahwa bunga bank termasuk riba yang dilarang oleh syariah karena dalam bukunya yang berjudul Bunga Bank adalah Riba yang Diharamkan. Di dalam buku tersebut Al-Qaradawi berpendapat bahwa bunga bank konvensional merupakan riba yang dilarang. Demikian pula pendapat Al-Qaradawi mengenai hukum mengambil bunga bank konvensional. Inti pemikiran selanjutnya yaitu ekonomi dan masyarakat muslim, baik individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis. Di satu sisi, diberi kebebasan untuk mencari profit yang sebesar-besarnya, akan tetapi di sisi lain,
Ia terikat dengan iman dan etikanya sehingga ia tidak memiliki kebebasan mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Inti pemikiran selanjutnya yaitu tentang akad jual beli murabahah lil amir bi al-syira. Dalam pendapatnya, yang pertama, hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan dan mubah kecuali terdapat nas yang sahih dan sharih yang melarang dan mengharamkannya. Yang kedua, berdasarkan keumuman nas Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kehalalan segala bentuk jual beli kecuali terdapat dalil-dalil khusus yang melarangnya. Yang ketiga yaitu konsep muamalah dibangun atas kemaslahatan dan ilat suatu hukum. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli atau muamalah tidak dilarang oleh syariat, kecuali apabila di dalamnya mengandung unsur-unsur eksploitasi seperti adanya unsur maisir, gharar, dan riba. Selanjutnya yaitu bagaimana cara Yusuf Qaradawi memakmurkan negaranya. Kemakmuran negara sendiri menurut Yusuf Qaradawi yaitu negara mempunyai kedudukan yang tidak terpisahkan dalam Islam, karena negara merupakan sarana dakwah Islamiyah dan sarana untuk mewujudkan kemakmurannya, keamanan, dan ketertiban bagi masyarakat yang kemudian diperkuat dengan dalil dari berbagai teks Islam, dalil dari sejarah Islam, dan dalil dari karakter Islam sendiri. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, pengertian negara Islam adalah negara yang berlandaskan akidah dan pemikiran. Suatu negara yang ditegakkan berdasarkan akidah dan sistem, bukan hanya sebagai sarana keamanan yang menjamin keamanan masyarakat dari serangan luar maupun serangan dalam. Jadi pada intinya, bagi cara memakmurkan negara menurut Yusuf Qaradawi adalah menyeimbangkan antara akidah dan sistem pada suatu pemerintahan dalam pemerintahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.